Pengampunan ini unlimited ketika dia Ya, bicara soal 70 ya, kali 7 kali. Dan hanya Roh Kudus tadi yang Pastor bilang yang memampukan kita untuk melakukan. memampukan kita. Betul, betul. Di luar dia kita nggak bisa bikin apa-apa, Yohanes 15. Nah, Itu secara literal sih aku percaya. tapi dalam prakteknya kan gini, ntar gue kan dimanfaatin terus-terusan. Ntar kan gue kayak orang Betul. goblok gitu. Ya, ya. Mengampuni itu bukan berarti kita harus terus berurusan dengan dia. Maksudnya gini loh. Misalnya orangnya udah tahu nih, kita tahu lemahnya di duit, oke, dan dia anggota gereja kita, tadinya teman sepelayanan. Berikutnya ketika udah ada masalah duit, apakah dia akan dipercayakan lagi pegang duit? Enggak, kalau saya. Nah, Bukan berarti saya nggak ngampunin, bukan. Saya pindahin divisinya, maksudnya. Lu main drama aja deh. Itu maksudnya, jangan megang-megang duit, kasarnya gitu lah Pak. Kalau saya bukan nggak ngampunin, bukan. Cuman saya belajar lah dari kesalahan bahwa orangnya nggak bisa dipercaya ternyata gitu. Janganlah yang urusan sama duit, yang ke vendor, iniin kurir, ngapain. Jangan dia deh. Udah dia suruh ngapain kayak yang nggak ada urusan sama duit gitu loh. Karena kita udah tahu orangnya. Jadi pengampunan harus tetap diberikan. Pada akhirnya kalau dia, karena kan nggak mungkin kita pecat orang dari gereja kan. Ngerti kan? Nggak mungkin kita tendang orang dari keluarga dalam tanda kutip itu istilahnya. Terjadi banget. Jadi bukan hebat omongan, maksudnya nggak ini aja. Kalau dia emang masih kasarnya gini, kalau dia tahu malu, pasti dia pergi gitu loh. Cuma kan ada orang banyak kan nggak tahu malu. Ya udah kalau dia nggak tahu malu, kita ngampunin. Tapi jangan dikasih pegang duit lagi. Ya. Itu kayak keledai tadi nanti jadinya. Maksudnya, iya. Gue bukannya nggak punya hati buat mengampuni, tapi gue punya otak dan nggak bego kan gitu. Kalau saya bilang gitu. Gitu sih, Pak. Kita bilang bijak tuh bukan kita nggak mengampuni ya, tapi memang kita bukan. Tapi secara personal ya, tetap you masih tak kasih kesempatan kok gitu ya. Masih. Oh iya, kita tetap teman. Kita tetap, maksudnya lu bukan kasar kalau dia murid kita, lu nggak jadi mantan murid gua, nggak. Cuman lu mesti melatih diri lah untuk belajar dalam hal yang gini, mamon yang tidak jujur ini, untrue wealth. Untuk kalau lu mau Tuhan percayain lu kekayaan yang sejati, yang gini, yang urusan gini-gini lu harus belajar lah. Jadi buat saya ada berapa juga maksudnya yang dimuridkan masih dimuridkan, nggak ada kayak diminggir ya udahlah gitu, nggak. Jadi saya bilang apapun kalau kamu terus kayak gitu, kemanapun kamu pergi pasti bikin masalah. Ini kebetulan ada yang nanya, my golden pearl. Kalau ada orang yang mengambil uang dalam jumlah yang besar dan kita berusaha baik dan damai gitu, tapi dia nggak ada etika baik gitu untuk menyelesaikan. Apa boleh kita memperkarakan masalah ini atau kita harus melepaskan dan mengampuni? Nggak masalah. Kalau ini menyangkut proses hukum. Nggak jadi miskin. Ya, kalau buat saya kalau udah kriminal, kasusnya dibawa ke hukum, so, no problem. Tapi kalau kasusnya kayak misal uang pelayanan gitu kan, kalau dibawa ke hukum juga kayaknya nggak etis. Maksudnya polisi akan berpikir, oh gereja nih isinya gini ya, ternyata kayak yayasan bodong gitu ya. Kan malu, maksudnya. Tapi itu banyak kan keluarga ya. Terjadi loh itu. Iya, tapi misalnya gini, penggambarannya gini, misalnya ada masalah pembagian warisan di keluarga. Adalah sebuah hal yang etis nggak dibawa ke hukum. Malu malah, ngerti kan? Karena keluarganya jadi malu dong, kayak aduh, keluarga kita. Walaupun sebenarnya hak kita emang secara hukum nih soalnya ada di surat wasiatnya segini nih, gitu. Bisa, cuma jadi malu. Makanya ada ayat itu kan, Yesus, coba dong, suruh dong saudara saya bagi warisannya ke saya. Kata Yesus, siapa yang ngangkat saya jadi hakim atas kalian? Maksudnya urusan gini udah urusin sendiri deh. Antara keluarga lu atau secara hukum. Masa ya urusan gini gue juga, kata Yesus. Kan gitu. Jadi buat saya, kalau yang perlu dibawa ke hukum, artinya kalau saya ngambil bagian itu adalah kalau perlu dibawa ke hukum. Cuma kalau kita cukup berbesar hati untuk, ya udah deh, daripada maksudnya gereja dipandang orang tuh kayak gimana, atau keluarga kita jadi namanya buruk karena nih keluarga ini rebutan warisan, amit-amit keluarga apaan tuh misalnya. Let it go, gitu lagu itu buat saya. Tapi sekali balik ke kita aja, Kalau kita kasarnya gini, akhirnya kita jadi miskin nih, gara-gara orang tuh tipu kita habis-habisan. Kita mau bawa ke hukum, kita bawa ke hukum. Tapi yang kalau saya belajar dari keluarga saya, kita punya rumah. Nenek saya itu percayain surat tanahnya ke anak baptisnya yang mau bikin bisnis. Sampai satu ketika tiba-tiba ternyata rumah itu bukan punya kita lagi. Dan di rumah itu ada gereja buat kaum marginal. Bayangin tuh, rumah sama gereja dijual sama anak baptisnya sendiri. Dan kita nggak bawa ke hukum, Pak. Karena tadi Oma bilang udah
Tuhan punya cara kok buat berkatin kamu. Iya. Dan buat saya tumbuh besar di keluarga yang sekristen itu, buat saya kalau sayanya bertumbuhin jadi aneh, rugi saya. Itu udah contoh-contoh yang perfect lah, papa, oma. Jadi saya ngelihat kekristenan yang bagi saya jadi masuk akal karena dihidupi oleh orang-orang biasa yang saya tahu gitu loh. Gitu loh, Pak. Nah, itu jadi bukan, puji Tuhan, bukan hanya yang saya baca di Alkitab. Itu yang terjadi sama saya. Yang tadi saya bilang bahwa saya disakiti sama orang Kristen itu karena mereka ambil gitu duit keluarga kami, sehingga saya terlunta-lunta gitu. Itu urusan uang gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngambil tindakan untuk dibawa ke hukum atau apa, ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Saya punya satu keputusan, ya sudahlah gitu. Ngapain ribut selama saya masih punya semangat untuk kerja, ya udahlah, kita cari rezeki lain gitu. Saya punya prinsip kayak gitu, walaupun itu udah berapa tahun berarti sampai sekarang, Pak? Ini kayaknya saya sudah melupakan ya. Sampai lupa. Sampai segitunya. Itu tahun 90-an, Bester, tahun 90-an. Ya, tahun 90. Sama, kita juga terakhir 9 sekian ya, 90-an juga sama. Jadi ya itu, pada akhirnya kalau kita lihat hidup kita sekarang terus ke belakang. Saya pernah ada orang bohongin saya. Jadi teman saya dulu, teman SD, sekarang udah bohongin saya, terus nggak berapa lama jadi pendeta, Pak. Nah lo. Saya sempat kayak, wah nih orang nih udah nipu gue, bukannya bayar, toto jadi pendeta aja kan gitu. Terus ya udah, saya sempat mau pikir, apa gue tagih kali sekarang ya. Terus ya itu, Tuhan kayak kasih impresi di hati saya. Gimana, mau ditagih berapa? Sejumlah itu. Oke. Sepanjang ini saya udah berkatin kamu, apakah itu udah ketutup atau belum? Tuhan kayak kasih impresi gitu. Kayak dari kamu ditipu sampai kamu sekarang ini, berkat yang saya berikan ini kamu layak terima atau enggak, atau banyak kejutan-kejutan hampir di setiap waktu yang bawa kamu sampai sekarang. Betul. Itu kira-kira yang berapa juta itu udah ketutup. Iya. Gitu. Dan saya mau menghitungnya juga, saya tahu, saya malu. Iya. Akhirnya saya cuma nunduk, ya Tuhan. Iya. Saya juga di hadapan itu. Jadi waktu saya ingat-ingat ya, kalau dulu kan, kalau ingat gitu ya, gue ini mestinya bisa makan ini ya, steak ya, ini makan nasi putih, gara-gara orang itu, sebel. Iya. Tapi saya diingetin setelah semuanya, coba kamu hitung-hitung, ya, uangmu yang hilang berapa? Terus sampai sekarang kamu berapa? Sudah diberkati berapa? Iya, saya jadi malu, betul. Akhirnya lebih banyak, ya sudahlah gitu. Ya. Tapi itu kan sekian lama ya prosesnya, nggak semudah itu. Ya kayak Yusuf. Hah? Yusuf kan juga lama banget. Yusuf itu kan sampai akhirnya bisa. Oke. Kayaknya si Bapak Megizet itu sampai bilang lebih baik sakit gigi kali ya daripada sakit hati itu. Betul. Tinggal cabut kalau sakit gigi, kalau sakit hati mesti dicabut hatinya. Iya. Nah tadi berarti bicara soal tadi ya, di dalam Matius 18 itu kan juga bicara tentang ada perumpamaan nih. Seorang yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Gitu? Ya. Dia dibebaskan karena dia nggak bisa bayar gitu. Dia nggak bisa bayar. Ya. Sehingga ketika yang punya duit, nggak bisa bayar, ya sudah gini solusinya, lu minta solusi kan, solusinya surat utangnya disobek, udah selesai gitu, dan dia nggak percaya gitu mungkin, segitunya ya, tapi dia pulang happy. Dia mohon ini sih, mohon diberi waktu, bahkan sebenarnya dia bilang. Iya, tapi kan akhirnya orang itu kayak kasihan deh, kayaknya nggak bisa bayar juga gitu. Solusi. Jadi dia tadi disobek langsung. Iya, udah selesai kan. Iya. Tapi sampai rumah yang cuman 100 dinar, itu saya pernah hitung-hitung tuh cuman berapa ya, 0,00%. 10.000 talenta sama 100 dinar itu kecil sekali lah gitu. Tapi tetap diungkit. Betul. Tetap diungkit, disuruh bayar. Sampai sampai segitunya gitu. Nah, itu kan saya bayangin gini loh. Itu sama kayak kita ya. Kita ini udah terima anugerah yang besar dari Tuhan. Besar sekali sampai kayak itu. Ya, utang kita banyak soalnya, sehingga dibebaskan itu kan artinya utangnya besar, anugerahnya harus lebih besar dong gitu, sampai lebih besar. Itu dibayar lunas istilahnya. Gitu. Saya percaya hal yang gratis itu pasti ada yang bayar gitu loh. Tapi makanya tapi ada juga kekristenan yang nggak percaya loh, Pastor, bahwa masa saya cuma percaya itu doang terus saya diampuni gitu. Ada banyak orang nggak percaya akan anugerah. Masa segampang itu ya gitu. Kan ada banyak orang yang berusaha dengan perbuatan baiknya untuk meraih keselamatannya itu gitu kan. Betul. Ya kan? Tunggu to be true memang.
terlalu indah untuk jadi nyata. Kalau istilahnya dibilang pengampunan itu seperti itu. Nah, terus yang 100 dinar ini tetap diungkit-ungkit gitu ya. Jadi artinya apa? Orang yang ngungkit-ngungkit ini berarti belum terima anugerah dong berarti dalam hidupnya. Dia belum padahal, antara belum terima anugerah atau nggak tahu diri sih lebih tepat. Mungkin kata-kata belum terima. Benar nggak? Ya kan nggak tahu diri kan? Dia yang mestinya dihukum, nggak bisa bayar, terus dia minta ampun, beroleh belas kasihan. Oke, seneng dong harusnya dia merayakannya gimana caranya? Ya mestinya utang yang cuma 100 gua udah dilunasin, masa cuma begini doang. Tapi ya tadi dia mempermasalahkan ini, makanya di Matius 18 ayat yang tadi tuh, kisah tadi kan, ayat 33 sama 35 dia bilang gini, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Betul. Mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Dia bilang. Artinya apa? Dia nggak tahu diri kan? Ayat 35 terus bilang gini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi isunya di sini isu tahu diri atau enggak sih, Pak? Kalau aku larinya, kalau mau lebih sopan mungkin tahu terima kasih atau enggak. Kata terima kasih itu kan unik. Terima kasih. Kalau orang cuma bisa nerima, nggak bisa ngasih, berarti tidak tahu diri. Tidak tahu terima kasih. Kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri gitu loh, kasarnya gitu loh. Seperti gitu. Ya kan orang itu kan dibilang gitu sama bosnya kan dibilang, lu tuh nggak tahu diri banget sih. Bukankah lu mesti mengasihani kawanmu seperti saya mengasihani kamu? Wah, hukum dia langsung kan gitu. Ya kan? Serahkan ke Algojo sampai dia bisa bayar. Nggak tahu di kehidupan ke 1.700 kalinya dia mungkin baru bisa bayar kan gitu. Hampir bisa dibilang seperti itu. Sudah terkreasi satu sentilan lagi dong. Kalau lu udah terima anugerah, gitu. Tapi lu nggak bisa ngasih pengampunan, nggak tahu diri. Berarti nggak tahu terima kasih. Cuma suka nerima nggak bisa ngasih, berarti nggak tahu terima kasih. Okay. Itu sih paling kalau saya lihat pengampunan lebih ke sana sih, Pak. Ya, ini ada firman Kristus bilang, yes, mengasihi mereka yang justru tidak baik dengan kita. Ini pada jempol-jempol semua. Maaf, aku mengganggu. Saya mau nanya tentang kalimat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa arti dari kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, ini dalam pertanyaannya. Wah, ini nggak itu ada khotbah tersendiri. Aku rasa ya nggak berkaitan. Jadi nanti gampang lah, DM aja langsung. It's okay. Dalam menerapkan pengampunan, bagaimana prakteknya ke orang itu? Padahal dia sudah menolak kita duluan. Oh, artinya kita mau pemberesan, tapi orang itu nggak mau pemberesan. Nah, terus bagaimana dong? Dia nggak mau ngampunin kita. Dia nggak mau ngampunin kita. Ya udah. Gitu. Kan kita salah, bagian kita minta ampun. Kalau orang itu nggak mau ngampunin, ya udah bagian kita udah beres. Itu masalah dia sama Tuhan sekarang. Ya kan? Kalau saya sih sederhananya gitu aja. Karena saya nggak minta ampun untuk diampuni sebenarnya. Karena saya tahu saya nggak layak diampuni. Jadi kalau orang itu ngampunin saya, puji Tuhan. Iya. Saya kan berterima kasih, wah thank you ya, buat anugerah ini. Anugerah kan itu artinya sesuatu yang nggak layak kita terima. Kalau kita salah, minta ampun dengan dengan tuntutan bahwa lu mesti ngampunin gue dong. Gue kan udah minta ampun. Berarti nggak nyadar. Berarti nggak tahu diri lu salah, gitu kan? Buat saya sih gitu sederhananya. Kalau saya minta ampun ke orang, mau pemberesan, orang yang nggak mau ngampunin, saya tahu tuh hak dia. Dan saya bilang, udah ya Tuhan, bagian saya udah selesai, saya udah minta ampun. Setiap kali ketemu dia pun dia masih sebel, saya selalu berusaha baik untuk menunjukkan saya kalau bisa bayar gimana deh caranya saya mau bayar gitu loh. Tapi ini terletak di pengampunan yang bisa kamu bisa maafin saya, kalau nggak susah. Ini akan terus kayak gini. Tapi bagian saya udah beres. Saya tahu itu udah kasarnya kalau main bola yang dioper-oper tuh, bolanya udah di tangan dia, udah bukan di tangan saya gitu. Iya. Itu sih kalau aku lari. Tinggal bagiannya dia ya, bawa bola panas itu ya. Yang lari nyanyi-nyanyi yang oper bola tuh. Iya. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya, kalau yang bikin salah terus tapi nggak pernah minta maaf gimana? Ya udah juga. Itu bolanya di tangan dia, bukan di tangan kita. Oke. Urusan dia sama karena pasti justice will be served. Pasti keadilan itu akan ditegakkan sih pasti. Oke. Ya, jadi tapi bahkan ketika gini ya, misalnya kita ngerasa kita berhak mendapatkan orang tuh minta maaf ke kita gitu ya. Kadang ada juga yang tadi saya bilang, Pak, maksudnya teman saya tuh nggak ketika udah bertobat jadi pendeta tuh nggak ada kayak Sakius gitu loh, kayak yang semua yang saya ambil saya balikin 4 kali lipat, nggak ada. Pak, saya berharap gitu, cuman nggak ada, cuman boro-boro 4 kali lipat, yang itu aja nggak dibalikin gitu, maksudnya dia belaga gila lagi sekarang jadi pendeta.
pengen gitu, ada gatal gitu Pak, pengen ngomong. Dia mau cuci gitu. dosa. Dia mau cuci dosa. Iya, nah itu. Cuci uang ini cuci dosa. Iya, jadi saya pikir ya udahlah Tuhan, maksudnya ya itu orang yang sama yang tadi Tuhan bilang, ya udah lu hitung deh, maksudnya udah ketutup belum sih berkat gua yang selama ini gua berikan, yang lu nggak layak terima, udah kenutupin belum yang utangnya dia? Kalau udah ya udah, kita doain aja biar dia jadi pendeta yang benar, biar nanti nggak perlu lagi bikin yang seperti hal yang seperti itu. Kalaupun dia belum balikin duit kita, ya udah. Ya kita kalau saya bercanda kita menyembah singa dari Yehuda, jadi mesti sering ngomong Yehuda Pak. Yehuda. Mau gimana kan gitu loh. Dan banyak orang seperti itu, maksudnya udah bertobat pun nggak ada tuh kayak niatan baik lah, kalau pakai tadi istilah tadi, bayar atau belaga gila biasanya. Karena Tuhan sudah, karena Yesus bilang it is finished. Ini semua utang-utang. It is finished. Enak. Utang itu enak aja loh. Kalau ikutin daging pasti pengennya gitu. Cuma kalau kita pikir, udahlah kita berdoa biar dia jadi pendeta yang bener lah. Anggap aja ini bagian dari masa lalunya yang nggak bisa dirubah. Oke, kalau Pastor Christopher mendoakan dia jadi pendeta yang benar, tapi ada banyak orang yang ketika diutangi terus nggak dibayar, kita sebagai orang Kristen katanya kan harus mengampuni, mendoakan Tuhan berkatilah dia supaya kaya raya. Nanti kalau kaya raya kan bisa balikin uang gue. Bisa balikin. Ada udang di balik bakwan dong kalau itu. Aduh. Ini ada yang nanya lagi. Orang yang menipu orang kepercayaan berpuluh-puluh tahun dan mengambil bertahun-tahun. Di sisi lain dia melayani di gereja sebagai majelis. Apa yang mesti saya lakukan? Ya diingatkan lah bahwa itu salah lah. Majelis soalnya kadang kependekan dari manusia jelmaan iblis ya Pak. Jadi bukan saya bilang. Kalau kayak gitu kan berarti udah jelas dong. Maksudnya Yesus bilang kan, dari apa sih ketahuan pohonnya? Dari buahnya kan. Ya udah, kalau udah kayak gitu mau gimana? Kita paling benar kita tegur. Kalau kita masih sayang ya kita tegur. Ya tadi disentil karena masih sayang kan. Kita tegur aja, bener-bener Pak, ini tuh udah jelas lu tuh nyolong duit orang terus. Kita selalu pelayanan, buat apa gunanya kan gitu. Cuman kalau udah dilakukan, udah ditegur, orangnya dablek gitu ya, kalau bahasa Jawanya mau gimana? Yaudah. Saya suka dengan quote tadi ya, yaudah. Yaudah mau gimana? Ampuni untuk melepaskan diri kita sendiri dari dendam dan dosa. Melepaskan itu pengampunan untuk bisa menerima damai sejahtera. Betul, saya setuju ya. Jadi kadang-kadang kita mengampuni itu kita pikir kita ngasih kado ke orang lain. Padahal kita kasih kado buat diri kita sendiri kan. Betul. Gitu. Ketika kita makanya namanya melepaskan pengampunan, karena yang terlepas sebenarnya kita. Betul. Kita terlepas dari kekaitan. Orang itu nggak lepas, kita yang lepas. Kalau cuma bisa terima tapi nggak bisa kasih, berarti nggak tahu terima kasih. Wah iya tadi letaknya ya. Apa ini? Pastor, saya ngobrol dengan sahabat saya, mengingatkan akan hal yang dia tidak sadari selama bertahun-tahun, yang mendukakan hati sahabatnya sendiri. Dia minta maaf, lalu jaga jarak sepertinya. Jadi ada luka batin sama saya dan sahabat yang lain. Kurang. Dia yang bikin salah, dikasih tahu, dia yang luka batin. Nah ini jadi nggak jelas juga posisinya. Nggak jelas. Kan dia yang bikin salah nih. Dia bikin salah, kita kasih tahu, terus dia jaga jarak karena dia luka batin. Nah yang mesti luka batin kan kita. Kita dijahatin. Mungkin begini kayak. Atau dia takut melukai lagi kali. Iya, terus jaga jarak. Jadinya kayak daripada terlalu dekat nanti. Karena yang tadi saya bilang, yang paling sakit menyakiti kita tuh orang terdekat. Iya. Makanya mungkin dia jaga jarak karena tadi. Yang memberi ruang untuk entah pemulihan atau apapun itu. Jadi gimana? Foto cewek siapa itu di belakang? Ini istri saya. Dan itu saya 10 tahun lalu. Oh, ganteng ya. Oke. Sebelum lockdown. Oke. Gak bercanda. Sebelum lockdown juga udah gitu. tapi saya merasa terbeban akan pengampunan dirinya. Tapi saya berdoa, namanya itu muncul di pikiran saya terus. Kalau seperti itu gimana ya? Betul. Ya doakan aja udah. Doakan berkati orang yang berkati orang yang mengutuk, doakan orang yang jahatin. Lukas 6 tadi yang Yesus bilang. Lakukan bagian kita, damai sejahtera selalu dapat dari situ sih. Dari kita tahu bahwa kita melakukan yang Bapa kita mau. Oke. Sebenarnya kan itu. Ini ada pertanyaan. Makananku kan ya. Rezekiku adalah melakukan kehendak Dia menyelesaikan. Oke, ini ada pertanyaan yang akhirnya itu jadi satu tema kita malam hari ini ya, karena waktu kita tinggal 7 menit lagi. Bagaimana kita merespon orang yang bilang, "Oh, aku sudah memaafkan, tapi untuk melupakan." No. Tapi tidak melupakan. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal itu, Pastor? Nah, ini yang ada banyak orang
tidak bisa melupakan itu. Ya. Buatku pribadi, apa ya, memaafkan itu keputusan sadar, yang diambil secara sadar, bukan karena lupa ingatan, bahkan bukan pula karena pura-pura atau memaksa untuk melupakan. Ya, keputusan sadar, memaafkan itu keputusan sadar dari seorang yang mengingat bahwa dia sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Ya, siapa? Dia itu artinya saya yang jauh dari layak untuk diampuni oleh Tuhan, tapi udah diampuni. Jadi justru saya sadar, bukan lupa, enggak. Bahkan bukan, maksudnya ini kita enggak berhasil mengampuni dengan melupakan ya apa yang orang itu lakukan ke kita, tapi dengan cara mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Betul. Untuk kita. Betul. Itu justru caranya. Jadi makanya saya kata forgive and forget, buat saya gini, kita masih punya otak dan nggak lumpuh otaknya, nggak lupa ingatan. Betul. Gitu loh. Karena kita ingat sebenarnya seberapa dia pernah jahatin kita. Jadi kita tahu pengampunan kita tuh serela apa. Sebesar apa anugerah Tuhan yang memampukan kita mengampuni dia. Jadi itu bukan kontras ya, saling bergantung. Makanya gini, kalau di Alkitab somehow gini, saya karismatik Pentakosta. Jadi kalau baca Alkitab ya kurang lebih selalu berusaha memaknai. Saya percaya gini loh, Tuhan Yesus sebenarnya nggak perlu menyisakan bekas lukanya. Entah di tangan, di lambung. Dia bisa bangkit dengan tubuh kemuliaan. Orang dari mati jadi bangkit. Tapi kenapa disisain tuh bekas? Tuh coba mikir ya. Kenapa tuh disisain? Biar apa? Biar inget. Enggak, biar inget. Siapa yang inget? Ya, kita, yang diampuni, yang inget. Iya, kita inget. Nanti setiap pas kita di sorga nih, kan kita selamanya di sorga nih. Kita inget tuh, kita bisa masuk gara-gara siapa? Bukan gara-gara kita. Gara-gara anugerah, gara-gara makanya itu. Ya itu, lubang itu nggak hilang. Saya juga bingung kan. Kenapa sih mesti disisain? Kan bisa aja langsung bangkit. Orang yang di sini hilang semua kan, bekas paku taduri, tapi ada penebusan, bekas penebusannya itu nggak hilang. Artinya emang kita itu mengampuni dengan cara mengingat, bukan dengan cara melupakan. Iya. Mengingat. Semakin kita ingat. Mengingat lubang itu. Pengorbanan Kristus. Mengingat anugerah itu, gitu. Sehingga kita. Iya, mengingat seberapa kita tidak layak menerimanya, tapi diberikan. Sehingga ketika ada orang yang kita tahu, sebenarnya menurut logikanya orang nggak layak nih. Tapi kita berikan, karena kita juga nggak layak, dia berikan. Kan gitu. Kasih, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Doa Bapa kami. Bapak ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang ngerti ya? Ya kan? Berarti kan itu doanya gini, Tuhan, ampunin saya sebesar saya ngampunin orang. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saya pengen Tuhan ampuni saya seutuhnya, berarti saya juga mesti lepaskan pengampunan seutuhnya buat orang. Bukan kayak, sekali nih, awas lo 2 kali. Udah 2 kali, awas lo 3 kali. Dapat piring cantik, gue lempar ke muka lo, kan gitu. Enggak, jadi itu doa tuh bahaya loh. Doa itu bahaya. Dia bilang, ampuni saya sebesar saya memaafkan orang yang bersalah. Berarti kalau saya mengampuni Yusuf cuma separuh, ya saya cuma diampuni separuh gitu kan. Betul, saya pengen Tuhan juga ngampuni saya separuh. Makanya. Jadi ini lebih ke isu tahu terima kasih sih sebenarnya. Makanya pastor kan bilang kan, doa itu bahaya. Dulu saya ketika awal saya menjadi Kristen dan saya dituntut untuk doa Bapa kami, kan di gereja awal saya kan selalu ada liturgi untuk mengucapkan ini. Ini saya skip, saya skip, saya nggak mau ucapin ini. Serius. Karena masih PR kan soalnya. Lebih baik gini loh. Dalam arti saya, saya nggak bisa melakukan ini, tapi saya nggak mau jadi munafik dengan mengucapkan ini. Betul. Tapi kan akhirnya kalau kita nggak bisa doa seperti itu yang tadi saya kutipkan, berarti kita bukan sungguh-sungguh anak kan? Betul. Ya kan kita nggak bisa panggil dia bapak kalau kita bukan anaknya gitu loh Pak. Jadi buat saya balik ke isu sonship sih, ke anakan itu. Anak tiri kan? Dan itu yang ya kita anak angkat sih lebih tepatnya. Loh, kita kan memang kita anak angkat. Yang penting jangan, kita kan diangkat sama dia kan. Bener anak aslinya kan Yesus kan. Kita anak angkat. Cuman ya please jangan jadi anak haram lah. Jangan nggak nyambung. Bapak lo murah hati, lo nya pelit, itu kan lo anak siapa berarti kan? Ya ampun. Jangan sampai. Gitu sih Pak. Kayak di kitab Ibrani kan gitu Pak. Bapak mana, anak mana yang nggak dihajar sama bapaknya? Kamu dihajar sama bapakmu. Kalau kamu anaknya beneran. Kalau kamu illegitimate child, anak haram ya iya lo nggak dihajar bapak lo kan. Dibiarin. Jadi kasarnya gini loh Pak. Tuntutan untuk mengampuni ini, Bapa di sorga menuntutnya hanya kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita terus nggak bisa sejahtera karena belum mengampuni, melepaskan pengampunan, belum memaafkan, itu karena Roh Kudus terus ngasih tahu, lu tuh anak, Bapak tuh ngomong, lu tuh anak gua. Lu mesti bisa ngampunin.
Gitu loh. Makanya saya tutup dengan ini, Lukas 15 kan. Kisahnya horor tuh. Yang anak sulung nggak bisa ngampunin adiknya. Betul. Terus kan dia memilih di luar tuh. Dia nggak mau masuk kasarnya. Kalau rumahnya itu sorga, bapaknya memohon keluar. Dia bilang, nak, ayo dong masuk. Wah, nggak bisa gue masuk selama ada bajingan itu di dalam. Gue nggak mau masuk. Kata dia. Papa yang ngomong gini, selama ini kamu bersama-sama dengan saya. Oke, udah berapa lama lo jadi Kristen? Nggak tahu. Ya, di pelayanan. Tapi gini, mestinya yang saya punya, kamu juga punya. Papa yang nggak ngomongin duit loh. Papa yang ngomong apa? Bukankah mestinya hatimu bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang hilang sudah ditemukan, yang mati udah bangkit lagi. Dan kisahnya ditutup gitu doang, Pak. Nggak dibilang dia, oh iya ya, gue nggak tahu, terima kasih, aduh sorry deh Pak, gue masuk. Nggak, horor, ditutup. Artinya apa? Itu kasih ruang buat kita untuk kontemplasi dalam hidup ini. Gue beneran anaknya bukan? Karena gini, kalaupun sorga terbuka, orang yang nggak mau ngampunin pasti nggak mau masuk sorga. Pasti ngecek dulu, oke Tuhan, gue mau masuk sorga. Udah boleh, oke. Tapi gue mau cek dulu, ada dia nggak di situ? Dia siapa? Ya dia pokoknya yang gue masih benci. Kalau dia gue nggak masuk. Kan nggak mungkin. Bener nggak? Kemungkinan besar orang yang belum bisa kita ampunin ternyata sudah diampuni oleh Yesus. Dan ternyata dia udah berubah. Dia udah nggak sama lagi. Kita udah nggak kenal. Udah mungkin terpisah negara, terpisah apa. Ada kemungkinan nggak dia masuk surga? Bisa. Nah kalau kita jadi nggak mau masuk surga gara-gara ada dia di situ kan jadi aneh, Pak. Iya. Makanya pertanyaan itu, selama ini kau bersama-sama dengan aku, mestinya yang aku punya, kamu tuh juga punya. Itu bicara hati Bapak. Dan bagi saya hati Bapak itu isinya pengampunan. Makanya anak-anaknya beneran, Pak, akan kayak ada tuntutan Roh Kudus tuh kayak akan cecer terus, ayo ampunin. Karena dia pengennya kita tuh masuk ke tempat yang udah disiapin sama Yesus, Pak. Gitu loh. Soalnya tempat itu disiapin buat kita soalnya, bukan buat yang lain. Neraka itu bukan buat manusia, sorga yang buat manusia. Makanya dia pengen kita bisa ngampun. Kalau saya sih memaknai melupakan itu, saya bukan melupakan peristiwanya, tapi saya hari ini sudah lupa gregetnya, saya udah lupa geramnya, saya udah lupa dendamnya, saya udah lupa, ya sudah, ya itu tadi. Kalau bicara luka berarti udah pulih tuh Pak. Karena luka-luka kita yang sekarang masih ada bekasnya kan kita juga pas sakitnya nggak inget dulu Pak. Cuman inget dulu tuh kebelek gimana, sakitnya udah nggak inget. Betul, itu ilustrasi yang menarik. yang pas. Oke.